Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Wijaya, asal Kalimantan Tengah, untuk NIM-nya 042. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi tani dan kelompok tani. Nah, jadi saya akan menjelaskan organisasi tani itu apa sih, kelompok tani itu juga apa gitu. Nah, tugas ini itu adalah tugas dari praktikum sosiologi pertanian untuk tugas akhir. Nah, baik, langsung saja ya. Untuk organisasi tani itu adalah wadah atau lembaga yang resmi terus dibentuk untuk menghimpun para petani dengan tujuan mengelola dan mengembangkan dan juga memperjuangkan kepentingan petani tadi. Jadi tujuannya itu adalah untuk dengan biasanya kan petani kan kayak pengen apa-apa susah, menjualkan ini susah, pengen beli pupuk susah gitu kan. Makanya dibentuklah organisasi tani itu sendiri buat mempermudah para petani. Kemudian petani ini juga dibantu dalam bidang produksi, pemasaran, terus pemodalan maupun pembinaan. Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, bentuknya organisasi tani itu ya karena mereka mempunyai kesulitan di bidang tersebut gitu, di kendala-kendala ini. Nah, untuk tujuan lainnya dari organisasi tani ini adalah meningkatkan kesejahteraan tani. Nah, itu pasti itu. Nah, untuk juga mewadahi aspirasi dan kebutuhan petani. Nah, memperkuat posisi petani dalam pasar dan kebijakan pemerintah, terus mengembangkan teknologi dan pengetahuan pertanian, terus juga menjadi mitra pemerintah dalam program ketahanan pangan. Nah, jadi kayak organisasi tani ini juga membantu pemerintah kita untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia gitu kan ya, kayak kita kekurangan beras atau apa ya, kalau itu sih memang kurang ya. Untuk bahan-bahan lainnya lah, itu dibentuknya lah organisasi tani itu untuk ya menjadi mitra juga, terus mensejahterakan petani dan lain-lain lah. Nah, kemudian untuk contoh organisasi tani itu ada 3 sih yang saya sebutkan di sini. Untuk pertama HKTI, yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Terus yang kedua KTNA, yaitu Kontak Tani Nelayan Andalan. Yang ketiga itu Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang organisasi tani. Untuk penjelasan tentang kelompok tani akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Rasyid Saputra Tamimi, NIM 054. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok tani. Oke, kita lanjut saja. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang memiliki kesamaan tujuan, lokasi, dan jenis usaha tani, serta bekerja secara bersama untuk meningkatkan hasil dan efisiensi usaha taninya. Karakteristik kelompok tani dibentuk berdasarkan wilayah dan kesamaan komoditas, bersifat informal dan beranggotakan petani langsung. Jadi kelompok tani tidak bisa beranggotakan seperti pedagang, guru, atau PNS. Dan ada pun struktur pengurusan sederhana. Fungsi kelompok tani. Oke. Lalu fungsi kelompok tani: tempat belajar dan bertukar pengalaman. Semisal petani A memiliki pengalaman cara mengatasi hama A pada padi misalnya. Jadi mereka bertukar pikiran dan berdiskusi, ini loh cara mengatasi hama A, hama B gitu, dan seterusnya. Lalu wadah kerjasama dalam produksi dan pemasaran, akses bantuan pemerintah, alat, bibit, pupuk, dan pelatihan, dan meningkatkan posisi tawar petani di pasar. Jadi kelompok tani ini mewadahi petani dalam pemasaran juga, bukan dalam mengolah lahan saja gitu. Jadi sampai hulu ke hilir gitulah. Lalu contoh kelompok tani misalnya, contoh
kelompok tani sumber makmur, kelompok tani jaya, kelompok tani sumber rezeki. Mungkin itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nazif Siroj Kolbi, NIM 20251021010051. Oke, kali ini kita akan memperkenalkan materi tentang perbedaan organisasi tani dan kelompok tani. Perbedaan utama adalah lingkup dan fungsi. Organisasi tani bergerak pada tingkat yang lebih luas dan berfokus pada koordinasi, advokasi, dan kebijakan. Selanjutnya, anggotanya biasanya gabungan beberapa kelompok tani. Sementara kelompok tani bekerja pada tingkat lokal dan fokus pada kegiatan teknis pertanian seperti produksi, pelatihan, dan penerapan teknologi secara langsung di lapangan. Selanjutnya, kelompok tani adalah unit terkecil, sedangkan organisasi tani merupakan struktur yang lebih besar dan menaungi banyak kelompok tani. Oke. Perkenalkan, nama saya Mohwildan Yusuf Asidki, NIM 038. Kesimpulan, organisasi tani berperan besar pada kebijakan, koordinasi, dan peningkatan kesejahteraan petani secara luas. Kelompok tani fokus pada kerjasama teknis produksi dan peningkatan keterampilan di tingkat lapangan. Keduanya saling melengkapi untuk memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.